Penyegelan bangunan makam sesepuh orang Sunda Wiwitan masih belum selesai. Pada umumnya yang disalahkan adalah pemerintah yang tidak tegas menegakkan hukum. Untuk melihat masalah ini lebih jelas, mari kita ikuti bagian cerita yang ada di Mahabharata. Suatu hari Dewi Kunti mendapat berita sedih dari Brahmana di mana Pandawa mondok. Selama 13 tahun penduduk negeri ketakutan sejak ada raksasa buas diam di negeri itu. Ketika lapar, raksasa itu memangsa penduduk dengan semena-mena, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak, yang ditemuinya akan dijadikan santapan. Tidak ada yang berani melawan raksasa itu. Bahkan raja yang berkuasa sudah melarikan diri. Untuk mencegah kebrutalan, dibuat perjanjian antara penduduk dan raksasa itu. Setiap minggu penduduk akan memberikan makanan yang cukup diantar oleh 2 ekor kerbau dan seorang Medi. Katanya telah melewati batas kewajaran dan para pelakunya harus bertanggung jawab. Saya tidak membela mereka yang membakar, tapi saya mau mengomentari apa yang dikatakan Muhyiddin selanjutnya, mengutuk keras setiap upaya dan tindakan yang melecehkan kedudukan dan marwah ulama. Kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Presiden pun jika melanggar hukum harus dibawa ke hadapan hukum. Selama tidak melanggar hukum, presiden harus dihormati karena membawa nama bangsa dan negara. Pemimpin agama atau pemimpin spiritual berbeda. Wibawanya bukan karena jabatan, harus berdasar sikap pribadinya. Apa yang diucapkan dan dilakukan menentukan apakah dia dihormati atau tidak. Islam bukan bagian dari organisasi negara. Ulama Islam bukan jabatan negara, tidak harus dihormati. Jika salah, harus dihukum. Dan sudah terbukti, Habib Salah masuk penjara. Rizik Syihab pun jika berani nongol di Indonesia, pasti ditangkap penegak hukum. Apa yang dikatakan MUI menunjukkan bahwa Islam bukan agama, dan karena bukan organisasi negara, istilah yang tepat adalah geng kejahatan. Bandingkan dengan pentolan preman, dia dihormati karena ditakuti. Jika tidak dihormati, pasti dia marah. Apa yang diminta MUI membuka kedok Islam yang sesungguhnya. Baca Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku Tuhan dan mengaku memberikan Al-Quran, lalu meminta disembah. Cara menyembahnya pun ditentukan 5 kali sehari, sholat berbahasa Arab, berkiblat ke Arab, sehingga Islam menjadi gaya hidup berbungkus Arab, bukan pedoman hidup bagi semua umat manusia. Agama mengajarkan pedoman hidup, intinya masih ada kehidupan setelah hidup di dunia, agar manusia selalu punya harapan. Dan harapan itu bisa diraih jika hidup di dunia diisi dengan menghindari kejahatan serta selalu berbuat baik. Perbuatan baik atau jahat ukurannya terhadap sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk hidup. Dengan mengajarkan pedoman hidup, agama memberi kemerdekaan yang luas. Dimanapun manusia hidup dapat memilih hidup baik atau hidup jahat, dan resikonya ditanggung sendiri. Tuhan atau alam semesta maha kuasa, manusia mau menyembah Tuhan atau menghujat Tuhan tidak masalah bagi yang maha kuasa, sebab manusia tidak mungkin lari dari dunia, bahkan dari jagat raya. Manusia tidak mungkin lari dari kekuasaan Tuhan. Silakan direnungkan, jika apa yang saya sampaikan benar, tinggalkan Islam untuk menyelamatkan sisa hidup Anda, menyelamatkan keluarga Anda, serta menyelamatkan bangsa dan negara Anda. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, ada istilah agama langit dan agama bumi yang dibuat oleh Islam agar Islam boleh sejajar dengan Nasrani sebagai agama langit yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Hindu dan Buddha sebagai agama bumi. Mari kita lihat kebenarannya. Dalam ajaran Hindu, dewa bisa menjelma menjadi manusia dan memberi contoh hidup yang baik.
Artinya, ajaran Hindu disampaikan oleh manusia kepada manusia untuk kebaikan manusia. Kitab suci Weda pun ditulis oleh manusia. Siddhartha Gautama awalnya seorang pangeran yang meninggalkan harta, tahta, dan wanita untuk menjalani hidup suci. Setelah mendapat penerangan sempurna, ilmu yang didapatnya diajarkan ke orang lain. Ajaran Buddha dari manusia untuk kepentingan manusia, dan Tripitaka juga ditulis oleh manusia. Yesus sebagai manusia tidak pernah mengajarkan menyembah Tuhan, melainkan membekali pendengarnya dengan ajaran hidup baik, yaitu kasih. Ajaran Yesus dari manusia untuk kepentingan manusia, dan Injil ditulis juga oleh 4 orang manusia biasa. Islam berbeda. Muhammad mengaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umatnya. Al-Mujaidah 13, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 196, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya sholat, puasa, zakat, dan pergi haji untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah 143 menyatakan, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Jelas yang disebut oleh Islam sebagai agama langit hanya Islam, yaitu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat menjadi baik atau buruk sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindu, Buddha, dan Nasrani ada dalam satu kesamaan dengan agama Nusantara dan aliran kepercayaan, yaitu ajaran yang membumi sehingga dapat berkolaborasi untuk membangun spiritualitas Indonesia dan menyusun materi ajaran budi pekerti luhur yang berlaku secara umum. Karena Islam berbeda, masyarakat harus disadarkan bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahaya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti telah membuat sebagian muslim menjadi teroris. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang Maha Esa, mungkin setan. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.